Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahidayat dengan NIM 14014224599. Di sini saya akan membahas tentang makalah yang saya buat untuk mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dengan judul keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Untuk mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan diambil oleh Ibu Petra Kristi Mulyani, SPD, MED, PhD. Langsung saja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, pembelajaran merupakan aspek kritis dalam proses pendidikan yang berperan penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Dalam era yang terus berkembang ini, pendekatan pembelajaran yang efektif dan relevan sangatlah penting untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu pendekatan yang telah mendapatkan perhatian luas adalah pembelajaran berbasis teknologi. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan menawarkan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar siswa melalui tinjauan pustaka yang komprehensif dan analisis mendalam. Harapannya makalah ini dapat memberikan wawasan berharga kepada para praktisi. Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Untuk kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi secara efektif menjadi penting tidak hanya untuk keterlibatan aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung. Untuk literasi digital yang merupakan kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi dalam lingkungan digital telah muncul sebagai konsep penting dalam memahami peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan perangkat dan aplikasi dalam menjawab ruang digital. Untuk rumusan masalah dalam mengembangkan literasi digital dan kemanusiaan. Yang kedua, dampak dari kemajuan literasi digital dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan. Kemudian, kontribusi literasi digital dalam dunia pendidikan sebagai media pembelajaran. Untuk sub 2, tujuan penulisan makalah ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang diambil oleh Ibu Petra Kristi Mulyani, SPD, MD, PhD sebagai mata kuliah umum pada semester 2 Universitas Negeri Semarang. Lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar e-commerce keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Konsep dasar e-commerce dan keterkaitannya dengan dunia pendidikan. E-commerce atau juga dikenal dengan perdagangan elektronik merujuk pada proses pembelian, penjualan, dan pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan internet. Ini melibatkan transaksi online antara penjual dan pembeli yang dapat dilakukan melalui platform e-commerce, aplikasi mobile, atau situs web. Dalam konteks dunia pendidikan, e-commerce memiliki keterkaitan yang signifikan dan berbagai implikasi yang berpotensi mengubah cara pendidikan dijalankan. Berikut beberapa contoh e-commerce dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pembelian bahan ajar. Ini memungkinkan lembaga pendidikan guru dan siswa untuk membeli bahan belajar seperti buku, teks materi digital, alat pembelajaran, dan perangkat lunak. Pendidikan secara online ini memberikan aksesibilitas yang lebih besar dan kemudahan dalam memperoleh sumber daya pendidikan yang diperlukan. Yang kedua yaitu penjualan dan pemasaran kursus online. Dengan adanya platform e-commerce, lembaga pendidikan dan instruktur dapat menjual dan memasarkan kursus online kepada siswa di berbagai lokasi geografis. Ini memungkinkan akses ke pendidikan jarak jauh yang lebih luas dan memungkinkan siswa untuk memilih dari berbagai pilihan kursus yang tersedia. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan keseharian berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan keseharian dan keterkaitannya dengan dunia pendidikan, pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan keseharian telah menjadi fenomena yang semakin umum di era digital ini sebagai sektor termasuk dunia pendidikan. Setelah melihat manfaat yang signifikan dari adopsi e-commerce, berikut ada beberapa cara di mana pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan keseharian berhubungan dengan dunia pendidikan. Untuk yang pertama yaitu pembelian bahan belajar. Yang kedua ada penjualan dan pemasaran kursus online.
Ada pendaftaran dan pembayaran online, kemudian ada pengembangan dan distribusi materi e-learning, ada kolaborasi dan jaringan pendidikan, kemudian penyediaan layanan pendidikan online. Pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan keseharian berkaitan erat dengan dunia pendidikan karena memfasilitasi aksesnya. Untuk bab selanjutnya yaitu etika dunia cyber dalam dunia pendidikan. Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan teknologi dan akses internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Namun dengan adanya penggunaan teknologi dan internet, muncul pula tantangan etika yang perlu dipahami dan dihadapi oleh para pelaku pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek etika dunia cyber yang ada dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu privasi dan keamanan data. Etika dunia cyber menggarisbawahi pentingnya melindungi privasi dan keamanan data siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Penanganan yang hati-hati terhadap informasi pribadi dan data sensitif menjadi penting agar tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Lembaga pendidikan harus memastikan penggunaan alat dan aplikasi yang aman, serta mengimplementasikan kebijakan privasi yang ketat. Yang kedua ada cyberbullying. Etika dunia cyber juga mencakup penggunaan yang benar terhadap cyberbullying atau intimidasi dalam lingkungan digital. Lembaga pendidikan perlu mendorong sikap yang inklusif, mengajarkan etika berkomunikasi, dan menyediakan sumber daya untuk melawan dan mencegah tindakan cyberbullying. Siswa dan guru juga harus dilengkapi dengan pemahaman tentang dampak negatif dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Kemudian ada plagiarisme dan hak cipta. Penggunaan teknologi dan internet juga meningkatkan risiko plagiarisme dan pelanggaran hak cipta dalam dunia pendidikan. Penting untuk mengajarkan siswa tentang sikap etika penggunaan sumber daya digital, termasuk mencantumkan sumber dengan benar dan menghormati hak cipta. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus menerapkan kebijakan yang jelas tentang plagiarisme dan memberikan bimbingan kepada siswa dalam penggunaan informasi secara etis. Kemudian ada identitas digital. Etika di Indonesia juga melibatkan kesadaran akan identitas digital. Para pelaku pendidikan harus mengajarkan siswa tentang pentingnya membangun reputasi digital yang positif dan bertanggung jawab. Ini meliputi penggunaan bahasa yang sopan dan menghormati dalam komunikasi online, pengelolaan profil media sosial yang tepat, serta pemahaman tentang jejak digital dan dampak jangka panjang. Kemudian ada keamanan dan keadaan informasi. Dalam dunia terhubung secara digital, lembaga pendidikan perlu mengajarkan siswa tentang pentingnya memeriksa keaslian dan kendalian informasi yang mereka temui online. Ini melibatkan kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi, memahami perbedaan antara fakta dan opini, dan menjadi kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan internet secara bijak. Internet adalah sumber daya yang sangat berharga dengan potensi yang tak terbatas, namun untuk memaksimalkan manfaatnya dan menjaga keamanan diri, penting untuk menggunakan internet secara bijak seperti berikut beberapa prinsip pemanfaatan internet secara bijak. Yang pertama ada kesadaran digital, ada privasi dan keamanan, verifikasi informasi, perlindungan dari konten berbahaya, etika dan manajemen waktu, interaksi sosial yang sehat, dan kontrol diri. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menggunakan internet secara bijak dan memanfaatkannya untuk mendapatkan manfaat maksimal dan penggunaannya. Kemudian ada aturan hukum tentang informasi transaksi elektronik keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Hukum tentang transaksi elektronik atau e-commerce memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan dunia pendidikan. Beberapa aturan hukum yang relevan dalam konteks ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia merupakan hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam dunia pendidikan, UU ITE berperan penting dalam melindungi privasi dan data siswa dan guru untuk mencegah tindakan cyberbullying serta menjamin keamanan informasi dan transaksi online di lembaga pendidikan. Kemudian ada perlindungan data pribadi. Banyak negara memiliki peraturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi oleh organisasi atau lembaga. Di Indonesia terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data.
dalam sistem elektronik yang mengatur perlindungan data pribadi yang dikumpulkan dan diproses di dalam lingkungan digital. Dalam dunia pendidikan, aturan perlindungan data pribadi penting untuk memastikan bahwa informasi pribadi siswa, orang tua, dan staf pendidikan tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di Indonesia memiliki larangan-larangan tertentu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yang berkaitan dengan dunia pendidikan antara lain yaitu penyebaran konten negatif. UU ITE melarang penyebaran konten yang mengandung penghinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik dalam konteks pendidikan. Ini dapat berdampak pada penyebaran informasi yang merugikan terhadap penyebaran informasi yang merugikan terhadap siswa, guru, atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, siswa dan guru dan pihak lain yang terlibat dalam pendidikan diharapkan untuk menghindari penyebaran konten negatif atau merugikan yang dapat merusak reputasi individu atau institusi pendidikan. Penyebaran konteks pornografi. UU ITE juga melarang penyebaran, produksi, atau akses terhadap konten pornografi dalam dunia pendidikan. Penting bagi siswa dan guru untuk menjaga integritas pendidikan dan menghindari keterlibatan dalam penyebaran atau konsumsi konten pornografi yang tidak pantas. Kemudian ada cyberbullying atau intimidasi online. UU ITE melarang tindakan cyberbullying atau intimidasi online yang dapat menyebabkan kerugian, rasa takut, atau kecemasan pada individu. Dalam konteks pendidikan, ini berarti siswa dan guru harus menghindari perilaku yang merugikan secara online, termasuk pelecehan, penghinaan, atau ancaman terhadap anggota komunitas pendidikan. Lanjut ke bab 3, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi di atas yaitu literasi digital dan kemanusiaan merupakan topik penting dalam pendidikan yang melibatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi, etika dunia cyber, dan interaksi manusia dalam konteks digital. Kemudian ada pemanfaatan e-commerce. Dalam kehidupan sehari-hari memiliki keterkaitan yang signifikan dengan dunia pendidikan, terutama dalam hal pembelajaran online, pembelian bahan ajar digital, dan pengelolaan transaksi keuangan di lembaga pendidikan. Yang ketiga, etika dunia cyber dalam dunia pendidikan sangat penting, termasuk perlindungan privasi, keamanan data, penggunaan yang etis, dan pengelolaan waktu yang bijak dalam penggunaan internet. Yang keempat, ada pemanfaatan internet secara bijak melibatkan kesadaran digital, verifikasi informasi, perlindungan dari konten berbahaya, penggunaan yang etis, interaksi sosial yang sehat, dan kontrol diri terhadap pengguna internet. Kemudian ada hukum tentang informasi dan transaksi dunia pendidikan, termasuk perlindungan data pribadi siswa, hak cipta kepatuhan terhadap aturan keamanan dan privasi, serta larangan terhadap penyebaran konten negatif, cyberbullying, dan informasi hoax. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengoptimalkan manfaat teknologi dan internet dalam pendidikan sambil menjaga keamanan privasi dan etika dalam interaksi dunia digital. Mungkin cukup sekian dari review makalah yang saya buat. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.